Tunggu masuk dulu. Ya Allah, first time aku juga live. Aku seumur nggak pernah live loh. Satu yang pasti malah Intan. Alah, nggak takut. Aku pakai akun lain ya. Iya kak. Ya, udah kan masuk. Iya emang udah dimulai dok. Oh Berry udah. Apa kenapa? Loh, dia malah ngajakin. Benerin itu tadi. Suaraku udah masuk belum? Teman-teman yang belum join live, join ya di sini. Udah ya. Ini ya dok. Ya karena ada ini. Delay ya? Ya kok keluar sih di sini aja. Kecilin dok. Kak menceng backdropnya. Mbak tutupnya nanti kepotong. Oke, siap. Yuk, Mbak. Yuk, mulai. Udah banyak yang join emang. Nanti dulu biar Iya, biar agak banyak yang join dulu. Aku join di sini juga ya untuk nanti lihat pertemuan-pertemuan. yuk. Ya, apa kasih aja. Ya enggak banget. Ih, mana lu nelpon gua masuk. Nah, yang mana? Nah, dulu. Manggil dulu, Nah. Manggil dulu nih, cari. Balik layar. Balik layar. Udah di sana. Suaraku masuk nggak? Mau sneak peek nggak? Narasumber kita pagi ini siapa? Ayo yang belum tahu, join live ya, jangan sampai ketinggalan. Udah kak. Share. First podcast ya guys. Iya diisi sih. Masa sih yuk? Ayo jangan keras-keras dong. Temen gue yang nanya. Kak, udah kak mundurin aja. Belum mulai ya? Belum, bentar lagi. Bentar lagi nunggu narasumbernya jauh melewati gunung lembah. Ini kok sih? Nggak apa-apa, kalau mau ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa. Ini apa? Ngobrol kosong juga nggak apa-apa, ngobrol. Nggak kelihatan gue juga mau jawabin dia orang tua. Nih. Bisa ditunggu nggak nih? Bisa ditunggu, bisa. Bisa, sebentar lagi ya kita bakal mulai live-nya. Bisa, tunggu samping kamar. Ang kata dia. Udah mulainya kan sampai. Langsung aja ya. Oke teman-teman, kita akan mulai live-nya sebentar lagi. Kayak menceng ya saya, menceng nggak? Halo, selamat pagi Sobat Bersinar. Khususnya di Kabupaten Lampung Timur, di Provinsi Lampung, dan seluruh yang nonton live pagi ini. Pagi ini kita bakal kedatangan narasumber spesial teman-teman. Dari, wah jauh banget nih. Kita undang ke sini buat hadir di podcast pertama kita yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena pertama kali kita ngadain live podcast di TikTok nih. Langsung aja ya, biar nggak lama-lama lagi. Kayaknya pada udah nggak sabar nih mau lihat narasumber kita pagi ini.
Kita langsung undang aja di depan layar lebar kita ini narasumber kita, Ibu Tutut Nuring Tias. Selamat pagi, Ibu. Silahkan. Hai sobat. Ini dia narasumber kita. Gimana Ibu perjalanannya? Alhamdulillah. Tadi masih sepi jalan. Oh, masih sepi. Karena jauh banget ya, Iya, Meruput. betul. Berangkat abis subuh atau Iya, subuh udah udah OTW? OTW. Karena jauh banget ya teman-teman. Berangkatnya sampai dari subuh. Asik bareng Bu Tutut, iya dong, asik. Di podcast pertama kita hadirkan nih narasumber yang asik, kece, apalagi ya, cantik tentunya, ya, di hadapan kalian Jadi semua. megar, jadi Iya. megar. Sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih teman-teman ya? Pasti banyak yang belum tahu nih sama aku. Nah, perkenalkan saya atau aku, ya aku aja lah ya. Aku Intan Saputri, aku staf rehabilitasi di BNN Kabupaten Lampung Timur. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya podcastnya ala kadarnya karena memang baru pertama kali, newbie banget nih, baru bergabung di dunia per live podcastan gitu. Dah langsung aja kita kenalin narasumber kita. Ayo Ibu Tutut. Oke, hai Perkenalan. sobat. Perkenalkan nama saya Tutut Nuring Tias. Kebetulan saya di sini gabung dari 2021 di BNNK Lampung Timur sebagai konselor adiksi Iya. di bidang rehabilitasi ya. Sebelumnya Cukup itu aja, Ibu Tutut di mana? Sebelum di BNN Kabupaten sebelumnya Lampung Timur? saya gabung di BNN udah dari tahun 2012 dulu di BNN Provinsi Lampung. Hai BNN Provinsi Lampung, adakah yang nonton? Aduh, BNN Provinsi Lampung disapa tuh dari seniornya nih. Senior saya maksudnya. Karena saya newbie juga di BNN Kabupaten Lampung Timur ini baru dari 2022. Sangat newbie gitu. Izin senior semua teman-teman untuk ngobrol pagi ini ya. Pagi ini kita bakal bawain Bu Tutut? Lebih ke tentang rehabilitasi aja kali iya, ya, tentang yang rehabilitasi. yang memang sekarang gadang-gadang bahwa sebaiknya namanya pengguna itu jangan di masuk sel, jangan di penjara, tetapi harus direhabilitasi. Itu aja kali ya untuk sebagai awal mula perkenalan kita dengan tim rehab ya, supaya tahu nih banyak kawan-kawan semua yang mau main ke BNN ke Lampung Timur nanya-nanya soal rehabilitasi, kami sangat terbuka untuk melayani konsultasi. Kadang kan teman-teman tuh mau ke BNN Kabupaten Lampung Timur tuh ada yang Takut, takut, banyak yang takut. terus kayak kalau BNN tuh apa sih gitu. Kadang kan orang-orang belum pada Terutama ngerti di juga. sekitar sini ya. Ngertinya cuma kayak aku mau bikin bebas narkoba nih ke biasanya gitu. ke BNN. Padahal di BNN itu banyak banget. Maksudnya yang belum pada tahu gitu, khususnya rehabilitasi ini tadi ya Ibu Tutut ya. Jangan-jangan kantornya juga belum tahu. Oh iya, kantor kita bertepatan di Pemda Kabupaten Lampung Timur. Dari mana ya masuknya? Kalau dari jalan lintas kita masuknya ke belakang kantor Bupati. Boleh juga kalau dari arah belakang mana ya? Belakang dari arah metro, kita masuknya ke ada nanti tulisan gitu masuk ke Gang Pemda. Gitu. Atau kayaknya dekat kantor BPBD lah ya. Iya, dekat kantor BPBD. Oke, langsung aja kita ke topik kita pagi ini. Kita sering banget ya teman-teman dengar apa sih itu rehabilitasi? Kalau enggak, ayo rehabilitasi di BNN. Pasti teman-teman apa sih nih BNN kerjaannya cuma kayak gitu doang? Ayo rehab. Kayak gitu doang, joget-joget TikTok gitu kan ya. Tapi padahal dari TikTok itulah, maksudnya pasti pada nggak males kan liatnya. Kalau cuma kayak selebaran, ayo rehabilitasi, pasti males banget kan. Nah makanya dari itu, kita pagi ini bakal nemenin teman-teman yang hobi live di TikTok nih. Hobi banget nyari pedicel gitu, 12 lah. Jangan itu aja, kita nonton juga di TikToknya BNN Kabupaten Lampung Timur. Sebenarnya apa sih ayo rehabilitasi di BNN itu? Sebenarnya apa Ibu Tutut itu? Oke, saya jelaskan sebelumnya ya. Kita sering dengar nama rehabilitasi atau rehabilitasi sebetulnya suatu serangkaian upaya untuk pemulihan khususnya terhadap pengguna narkotika. Kenapa bisa saya bilang pulih? Tapi memang karena yang namanya pengguna narkotika itu
bisa dipulihkan namun belum tidak bisa disembuhkan. Jadi bagaimana pemulihannya, bagaimana perbaikan dari perilakunya itu namanya direhabilitasi gitu. Jadi serangkaian upaya pemulihan dan perbaikan bagi khususnya pengguna narkoba untuk supaya dapat menekan rasa ingin menggunakan kembali dan berjuang atau survive seumur hidup untuk lepas dari belenggu narkotika gitu. Simpelnya gitu untuk rehabilitasi. Iya, udah enak ya bahasanya, maksudnya bisa dipahami untuk semuanya gitu. Jadi rehabilitasi tadi itu upaya untuk pemulihan, supaya penyalahguna nggak pakai lagi. Jadi bukan pengobatan ya Mbak Intan ya, pengobatan tapi pemulihan. Pemulihan. Jadi pasti teman-teman bertanya-tanya juga ya, rehabilitasi. Aku takut rehabilitasi karena nggak tahu prosesnya gimana gitu. Taunya cuma dari tulisan ayo rehab aja. Jadi kita belum tahu bener nih prosesnya gimana Bu Tutut, biar teman-teman semuanya tahu. Jadi proses rehabilitasi itu gimana gitu. Khususnya di BNN Kabupaten Lampung Timur ya. Sebetulnya proses rehabilitasi itu nggak sulit, cukup mudah. Intinya adalah yang bersangkutan adalah memang menggunakan narkotika, baik itu baru nyoba pakai atau memang sudah teratur pakai atau bahkan sudah kecanduan. Kemudian apa sih yang perlu kita lakukan saat kita datang ke BNN? Cukup membawa identitas diri saja dan ada didampingi oleh wali. Mungkin kalau yang sudah berkeluarga bisa dengan pasangannya, dengan suami atau istrinya, atau yang masih belum berkeluarga bisa dengan orang tuanya. Itu hanya dengan membawa identitas diri, kemudian nanti kita akan lakukan screening. Nah, screening itu apa? Kita akan kenali untuk menapis apakah yang bersangkutan itu penggunaannya apa, tingkat resikonya penggunaannya itu sedang, tinggi atau rendah. Kemudian juga kita nanti akan lakukan urin test terlebih dahulu gitu. Nah, setelah itu baru kita akan lakukan asesmen berupa penilaian dari 7 aspek, mulai dari medis, kemudian dari hubungan sosial, kemudian dari tingkat dari penggunaan, nama penggunaannya sendiri. Nah, sesimpel itu sebetulnya. Jadi nggak perlu takut untuk ragu datang, cukup dengan membawa diri, bawa KTP, kemudian didampingi oleh seorang wali, dan kita akan lakukan rehabilitasi tentunya di jam-jam operasional kita ya. Iya. Hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Gitu, pokoknya kita stay terus untuk teman-teman yang mau rehab di kami. Kita full pelayanan dari Senin sampai Jumat tadi ya Ibu Tutut. Tadi untuk teman-teman yang mau datang, nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Pokoknya yang punya masalah penyalahguna, yang punya keluarga menyalahgunakan, anak, pokoknya semuanya, tetangga, atau mungkin kalau mau jelas boleh konsultasi. Iya, boleh nanya-nanya, ngobrol dulu, nggak perlu formal, nggak, ya datang aja. Misal mau ketemu sama Ibu Tutut gitu, datang aja, ngobrol biasa. Kalau malu maksudnya datang kayak nanya-nanya rehab gitu, ya udah. Biasa via telepon juga bisa di call center kita 0811 berapa Mbak Dian? 0811 7216 ya, atau juga ini ada di website bnn.go.id bisa lewat aplikasi BOS, nanti bisa konsultasi masalah rehabilitasi, kemudian ada juga kita ada permintaan tes urin, itu sudah online semua zaman sekarang ya. Jadi banyak-banyak deh kita lihat di website BNN maupun di Instagram, TikToknya BNN Lampung Timur, di situ sudah banyak juga penjelasan dan tentang prosedur rehabilitasi. Itu tadi ya teman-teman proses dari rehabilitasi. Jadi kalau syaratnya itu apa Ibu Tutut? Syaratnya hanya membawa kartu identitas, dan sekarang juga bisa pendaftarannya sudah bisa kita daftar secara online. Kita lewat aplikasi namanya aplikasi BOS. Kemudian jangan khawatir untuk identitas kita dirahasiakan, dan kami sudah ada yang namanya sistem rehabilitasi nasional. Jadi kalau teman-teman semua nih yang pada mau direhab, datanya akan ada di database kami dan sudah terintegrasi dengan Satu Sehat. Jadi mau kemanapun, mau mengakses
misal ternyata nggak ada di sini nih pas lagi ternyata ada pekerjaan dan harus keluar daerah, kita bisa merujuk ke daerah lain yang selama masih ada BNN provinsi maupun BNN kabupaten dan datanya bisa diakses di seluruh BNN se-Indonesia dan dijamin kerahasiaannya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses data tersebut. Jadi nantinya juga rehabilitasinya berkelanjutan. Jadi nggak hanya kalau udah dilayani Lampung Timur, nanti kalau dilayani di BNNP Lampung diulang lagi dari awal, tidak. Mereka akan terlihat rekam karena kita medisnya. punya ini ya, selain itu kita ada rekam medis elektronik ya sekarang, jadi sudah terintegrasi gitu. Kemudian tadi ya rehabnya ngapain aja gitu ya? Sebelum itu Bu Tutut ya, tadi kan syaratnya udah, prosesnya udah, biayanya gimana nih Bu Tutut? Kalau biayanya gratis, kalau di BNN gratis, Rp0 guys, nggak cuma biaya apapun, nggak cuma ongkir 12 aja yang gratis rehab di BNN tuh gratis juga teman-teman, jangan salah loh. Jadi nggak usah dikhawatirkan, udah ada niatnya tapi takut biayanya Bu Tutut. Dan satu lagi bagi para orang tua yang ada mencurigai atau kita melihat ada perubahan dari anak-anak kita menggunakan narkoba, kita juga ada namanya program SIL, Mbak. Ini agak melenceng dikit ya, mumpung aja pas lagi membahas ini ya. Jadi kalau ada keluarga yang memang merasa anggota keluarganya ada indikasi menggunakan narkoba, nanti ada petugas kami namanya Mas Henry yang bisa jemput bola, bisa datang ke rumah, namanya screening intervensi lapangan. Jadi kita jemput bola terutama bagi pengguna narkoba yang memang akses untuk ke klinik Pratama BNN Lampung Timur khususnya itu jauh. Karena kita banyak yang Mbak Intan ya di Lampung Timur itu luas, ada berapa kecamatan? 230-an ya. Banyak ya. Cukup banyak. Karena saya juga kaget pertama kali datang ke sini, yang biasanya di provinsi jarak kemana-mana dekat, di sini jauh aksesnya, dan juga untuk transportasi juga sulit. Jadi upaya ini ya, TikTok ini supaya biar rehab Lampung Timur khususnya bisa makin dikenal masyarakat gitu ya. Teman-teman, pokoknya ini link TikToknya dibagi ke keluarga, ke temen, ke medsosnya boleh, untuk biar teman-teman semuanya tahu apa rehabilitasi, biar nggak ketinggalan, bisa ngobrol langsung, bisa tanya jawab langsung di sini. Kalau misal teman-teman mau datang tapi terkendala waktu, boleh di sini tanya jawab, kita nanti ada di sesi setelah kita ngobrol-ngobrol ini ya Bu Tutut ya. Boleh. Oh iya, jadi kalau semisal ada terkendala jarak, itu ada yang namanya apa Ibu, IPWL ya? Ada IPWL selain program SIL tadi yang memang petugas kami yang jemput bola, ada juga institusi penerima wajib lapor. Itu di sini ada. Kalau di Lampung Timur ada di mana aja Ibu? Ada 4 lokasi. Ada di Rumah Sakit Umum Sukadana, kemudian ada di Puskesmas Tambah Subur, ada Puskesmas Purbolinggo, dan Puskesmas Waijepara. Itu kami sudah ber-PKS semua. Mereka institusi penerima wajib lapor dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalaupun ada teman-teman semua yang lokasi rumahnya lebih dekat, bisa datang ke IPWL terdekat gitu. Nanti dari IPWL nanti akan melakukan koordinasi dengan kami terkait dengan pelayanannya, karena memang di IPWL memang belum, petugasnya juga banyak yang sudah pindah, tapi setidaknya untuk bagaimana cara pelayanan rehabilitasinya bisa ditanyakan ke puskesmas atau rumah sakit IPWL tersebut gitu, Mbak Intan. Oke, itu tadi ya teman-teman, untuk biaya udah gratis, tempatnya udah tahu semua nih yang terdekat, kalaupun jauh ke BNN gitu. Selain Kabupaten Lampung Timur ini Bu Tutut, BNN Kabupaten Lampung Timur itu membawai wilayah mana saja? Kalau biar untuk teman-teman rayonisasi semuanya, ya Mbak ya. Kalau rayonisasi karena di sini kan dari nggak semua BNN kan betul ada di baru kabupaten ada 5 kan? dari 15 kabupaten BNN, baru ada kabupaten kota baru ada 5 yang melayani rehabilitasi. Jadi kalau di BNN Lampung Timur rayonisasinya di Tulang Bawang dan Mesuji. Jadi nanti yang
teman-teman yang dari Mesuji, dari tulang bawang. tulang bawang bisa nanti Jadi koordinasi. panggilan kepada Iya, warga kalau Mesuji terkait dan ya, tulang bawang ya. betul. Kalau terkait dengan kondisi jarak, yang penting datang dulu deh, nanti bisa kita atur bagaimana untuk proses rehabilitasinya gitu. Kami juga ada video call dengan gampang, semuanya serba gampang artinya sekarang. Zaman sekarang ya, dengan serba digital. Jadi jangan khawatir, jangan jadikan itu sebagai kendala ya untuk rehabilitasi. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali gitu. Oke. Jadi tadi terus yang selanjutnya nih teman-teman, alur layanan klien rehab di BNN Kabupaten Lampung Timur tadi gimana? Oke, Udah alur ya tadi ya? layanannya sudah. Oh sudah. Mungkin prosesnya kali ya, prosesnya. apa yang harus dilakukan kali ya. Oh iya. Jadi kan mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu diapain sih kita ini kalau di rehab ini. Apakah dimasukin semacam obat-obatan, disuntik segala macam. Mungkin untuk pemikiran teman menetralisir. kayak gitu ya, kalau yang nggak tahu. Banyak kan seperti itu. Taunya kan kayak diobati. Ya, gitu, banyak kan seperti itu yang datang. Kalau misal kita rehab, bisa nggak kita urin sama darahnya nggak ada kandungan narkotika lagi, dikasih obat apa gitu. Kalau di BNN sendiri tidak ya, kami jadi kalau untuk pengobatannya itu lebih ke terapi simptomatik. Jadi kalau memang efek dari penggunaannya, misal dia sakit kepala, kemudian ada demam, kemudian itu hanya diberi obat-obat simptomatik. Nanti untuk bagaimana terapi simptomatiknya, kayaknya next time harus dijadwalkan deh dengan dokter Nani. Iya dong, tentunya di next podcast kita. Ya, kita bakal jadwalin rutin untuk podcast biar teman-teman semuanya tahu lah, enak gitu cari infonya gitu. Kadang kan kalau lewat DM atau call center mungkin agak terbatas, jadi enak kayak gini ya, live gini, jadi bisa ngobrol langsung. Oke, saya lanjut lagi Mbak Intan ya. Boleh Ibu. Kemudian nanti apa saja yang harus dilakukan? Kayaknya tadi saya sudah spill ya, sedikit-sedikit. Jadi pendaftaran dulu, nanti diterima di sini ada Mbak Dian yang Mbak Dian Anugrah. Nanti kita akhirnya bisa kenalan ya sama tim rehab semuanya nanti ya. Jangan ini ya, jangan sampai ditinggalin ya. Kita didata dulu, kemudian nanti akan dilakukan namanya screening dengan menggunakan form ASIS ya. Nanti akan lebih dijelaskan selanjutnya saat teman-teman semua datang untuk menemukan kali apakah yang bersangkutan termasuk kategori ringan, sedang atau berat. Kemudian setelah itu di urin test itu sudah pasti, pelakunya dilakukan oleh asesmen, dan di dalam asesmen inilah nanti yang akan kita tentukan rencana terapinya. Jadi nggak hanya sekedar datang kemudian kita ngobrol pun ada tujuannya ya. Nanti ada rencana terapi, dan bagaimana di saat pertemuan pertama itu kita lakukan asesmen itu juga kita akan ditentukan dari hasil asesmennya itu apakah yang datang ke sini klien-klien tersebut apakah mau dirawat jalan atau dirawat inap. Kalau dirawat inap sudah jelas, kalau di sini kami rujuknya ke lokal rehabilitasi Kalianda. Kemudian yang tadi ada juga dari kemudian masyarakat swasta. Punya swasta. Kalau kebetulan mungkin di lokal sudah penuh karena atau jauh, di Tulang Bawang juga ada Yayasan Cahaya Putra Selatan dan Yayasan Hayat Permadi Putra gitu. Kita bisa untuk rawat inap. Namun kalau di BNN Lampung Timur kami masih baru rawat jalan aja. Baru rawat jalan. Kalau rawat jalannya sebetulnya 8-12 kali pertemuan Mbak Intan. Tapi kalau di BNN ini kita pakai istilah rehabilitasi berkelanjutan. Oh iya. Rehabilitasi berkelanjutan apa? Rehabilitasi berkelanjutan itu jadi kalau dulu tahun 2000 saat saya masih bergabung di BNN Provinsi Lampung dari tahun 2015 sudah mulai ada rehab di BNN khususnya di Provinsi Lampung. Jadi baru klien-klien dilayani layanan rawat jalan untuk 8-12 kali pertemuan. Tujuannya adalah supaya klien tersebut pulih, produktif dan berfungsi sosial. Namun ternyata dalam perkembangannya Mbak Intan banyak yang relapse lagi. Banyak kan saya bilang kalau namanya rehabilitasi kan pemulihannya seumur hidup. Jadi nggak sembuh, sama seperti
kita kalau ada hipertensi, kemudian ada diabetes, artinya kenapa apa yang kita perbaiki kalau dari pengguna narkoba yang diperbaiki itu pola perilakunya, bukan pola hidup sehat ya. Pola Jadi hidup bukan sehat. bagaimana kita mau konsumsi obat Iya. supaya tidak kambuh lagi, tidak, untuk mengganti yang lain. Kemudian tadi kembali lagi ke layanan rehabilitasi berkelanjutan, ternyata dalam perkembangannya di banyak klien-klien yang kambuh. Jadi mulai, kalau tidak salah ya, tahun 2017 atau 2018 mulai ada namanya pasca rehabilitasi. Iya. Jadi ada pertemuan-pertemuan semacam seminar-seminar untuk mengingatkan kembali, seminar-seminar pencegahan kekambuhan supaya klien tersebut tidak menggunakan kembali. Berlanjut lagi, perkembangannya banyak nih. Jadi kalau cerita rehabilitasi nggak ada habisnya ya Mbak Intan ya. Banyak Jadi, banget, luas ya, banget. berlanjut lagi, mulai ada namanya program Bina Lanjut. Jadi tidak hanya pertemuan-pertemuan seminar-seminar saja untuk pendampingan pemulihan kalau sekarang istilahnya. Jadi kita juga akan melakukan home visit nih. Tugasnya nih Mbak Intan sama Mbak Dian Mus. Iya. Jadi kalau jangan khawatir teman-teman semua, kalau mau diapelin sama Mbak Intan nanti ketemunya pas program pasca deh. Tapi jangan diapelin lah ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman menyalahgunakan narkoba gitu. Iya, kalau untuk waktunya itu 1 sampai dari 1 sampai 2 bulan itu untuk layanan rehabilitasi rawat jalannya. Kemudian bulan ketiga dan bulan keempat itu layanan pendampingan pemulihan, ya, bina lanjut kalau kita bilangnya sekarang. Jadi betul-betul dipantau bagaimana perkembangan pasca setelah rehabilitasinya, karena tantangan dan untuk pemulihan itu justru saat kita kembalikan ke keluarga, Mbak Intan. Banyak ininya ya, resikonya. Iya, terutama keluarga juga harus diedukasi. Harus berperan aktif jadi keluarga itu, maksudnya bukan cuma si kliennya tadi, jadi orang tua, keluarga terdekat itu harus mendukung penuh ya. Betul, karena untuk salah kesembuhan satu si klien. kunci dari pemulihan itu adalah dukungan keluarga. Benar banget. Bagaimana kita memberikan kepercayaan terhadap si pengguna narkoba ini untuk bisa pulih dan dia bisa ke masyarakat lagi dengan penuh percaya diri, karena nggak gampang untuk bangkit lagi, buat eksis lagi buat teman-teman penyalahguna ke masyarakat, ke lingkungannya gitu. Betul. Kadang banyak orang yang mengejudge orang-orang penyalahguna tadi ya, kayak orang yang penyalahguna tuh kayak kamu buruk, kamu ini, padahal enggak, sebenarnya enggak kayak gitu. Intinya adalah bagaimana pengawasan keluarga terhadap pemulihan pengguna narkoba dipercaya tapi tetap dikontrol. Ini ada yang nanya, mau kita boleh dulu apa? Langsung aja. Ya. Dari BNN Provinsi Lampung. Apa program inovasi BNNK Lampung Timur nih, Kak? Kalau program belum ini ya, ada beberapa tentang rehab di BNN terutama ya, yang belum kami sampaikan. Rehab itu nggak cuma di BNN, di Klinik Pratama BNNP maupun BNNK, bukan cuma di IPWL, tapi ada namanya intervensi berbasis masyarakat. Saya lupa nyampein Mbak, kalau teman kita, rekan kita dari BNNP Lampung ya. Jadi untuk IBM itu jadi rehabilitasi, intervensi rehabilitasi bagi pengguna coba pakai, itu agen pemulihan yang sudah dilatih oleh BNN kabupaten. Sebenarnya umum sih itu, tapi nanti ada itu topik bahasannya sendiri. Jadi itu ada program inovasi namanya patroli simpatik, teman-teman. Itu kayak tempel-tempel stiker bahaya narkoba di tempat-tempat keramaian, tempat hiburan, kafe, tempat nongkrong-nongkrong gitu. Ya, itu salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ya, kemudian di tahun kemarin kita sudah juga menggandeng IBM untuk sama-sama kita ke Ghost to School ya. Tahun berapa itu ya Mas Henry ya? Tahun kemarin IBM. Ya. Lampung Timur itu banyak pengguna tembakau gorila sama eksimer kalau bagi remaja. Kepala kami juga ini kabak dulunya di BNN Provinsi Lampung, sekarang jadi kepala kita. Kepalanya kami ambil gitu. Pokoknya Pak Kepala top banget untuk inovasi. Kok kejeda ya videonya? Suaranya ini kita tuh putus-putus ya nggak ya? Nggak ya? Udah ya.
Oh iya, setelah itu ada lagi Bu Tutut yang belum disampaikan. Eh, Ada program ini, SKPN maaf, mungkin? pelayanan SKPN. Apa sih itu SKPN Bu Tutut ya? Biar teman-teman juga pada tahu. Kadang banyak yang nyebut tuh bebas narkoba gitu. Sebenarnya bebas narkoba itu kalau di kita SKPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Jadi untuk mendapatkan pelayanan SKHPN itu kita bawa apa aja Bu Tutut ke BNN Kabupaten Lampung Iya, Timur? cukup dengan bawa KTP karena sekarang dan juga memang kalau untuk khusus kalau rehab kan tadi gratis ya teman-teman semua. Kalau SKPN memang berbayar karena kita masuk penerimaan negara bukan pajak. Jadi cukup dengan membawa KTP dan 290.000 untuk pembiayaannya. Prosesnya juga cepat kok. Prosesnya 1 hari langsung jadi nanti Nggak sampai 1 hari sih teman-teman. Iya, artinya dalam hari itu juga, juga. gitu. Tergantung antriannya juga ya dengan keterbatasan. Oh ya, ini dari Bapak apa Ibu nih Fisher, jangan lupa fokus untuk anak yang menjadi korban. Siapa atau Ibu, kita juga kemarin bulan kemarin sempat koordinasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kita juga dokter kami juga baru ikut pelatihan untuk konvensi anak. Ini akan menjadi perhatian khusus kami terutama untuk perempuan dan anak yang menjadi korban pengguna narkotika gitu. Sudah ada juga sih yang perempuan dan anak yang juga layanan rehabilitasi di sini yang sudah kita lakukan konseling kemarin di tahun 2023 ada dua laki-laki usia 17 tahun. Kalau untuk lebih ini untuk pelatihan untuk rehabilitasi yang anak memang mungkin usia di bawah 15 tahun, biasanya kami koordinasi ke Loka Kalianda yang memang terapinya lebih komprehensif di sana. Kalau di kami baru hanya layanan rawat jalan dan mudah-mudahan semoga terwujud untuk tahun depan kami ber-MOU dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak supaya bagaimana kita mengkolaborasikan program P4GN, nggak hanya rehabilitasi tapi P4GN terkait dengan penanganan perempuan dan anak gitu Mbak Intan. Oke. Ada lagi nggak pertanyaannya ini teman-teman? Ini udah nggak ada. Udah. Cukup. Jadi tadi itu saja yang perlu diketahui ya untuk jadi saya semacam perkenalan aja ya. Perkenalan aja. Nanti kalau lebih dalamnya kita adain podcast lagi untuk berikutnya. Jadi saya simpulkan lagi pelayanan yang ada di bidang rehabilitasi ya. Bidang rehabilitasi tadi itu ada rehab tadi sendiri. Dari rehab itu tadi ada IPWL, yang ada komponen masyarakat, ada IBM. Iya, IBM juga. Terus ada juga pelayanan SKHPN. Ada SIL juga. Jadi kalau jangan sungkan-sungkan kalau memang terkendala jarak dan waktu nanti juga untuk dari call center bisa menghubungi layanan ini. Oh iya. Oke. Ini apa ini Pak Fisher? Karena dalam evaluasi untuk layanan lanjutan. Oke. Iya Pak Fisher, nanti untuk layanan lanjutan terutama pendampingan yang pernah dibahas juga dengan Ibu Kadis Pemberdayaan Masyarakat dengan yang PR-nya adalah pendampingan. Ya, PR-nya adalah pendampingan dari tim yang memang punya kewenangan ya, terutama BNN dan dari Dinas Pemberdayaan, bagaimana supaya anak maupun perempuan dapat berfungsi sosial, bagaimana memberikan soft skill-nya yang kita bilang ya. Kalau anak-anak kan nggak mungkin life skill ya, bukan life skill ya. Kemarin kita sempat bahas juga kalau life skill itu kan targetnya kan bagi orang-orang yang memang tidak jobless ya, memang tidak memiliki pekerjaan, bisa mandiri untuk berproduktif gitu ya. Kalau ke anak lebih bagaimana soft skill-nya supaya si anak-anak maupun perempuan terutama bisa menemukan kepercayaan diri kembali dan bisa kembali lagi ke masyarakat dengan ganti baju yang berbeda dalam tanda kutip, arti yang bagus ya, artinya biarlah yang lalu berlalu istilah zaman.
ininya ya. Terima kasih. Nanti ketemu lagi ya di pelatihan Oke, tentang Pak. anak. Kita Oke. mudah-mudahan masih ada kesempatan kita berdiskusi lagi. Boleh kalau mau gabung Disamain, Pak. podcast bisa juga sih Bapak. Nanti. Bapak atau Ibu ini? Bapak kayaknya ya, Dok ya? Bapak. Boleh kalau mau gabung podcast nanti kita jadwalkan supaya Iya. tahu ya Lebih kolaborasi lagi ya. BNN dengan PR-nya banyak ini kayaknya Mbak iya. Indah. Iya itu Oke. tadi. Diinfoin nggak Mbak kalau SKPN ini Kenapa? masih bisa pelayanan atau enggak? Oh, kalau ini untuk Diinfoin udah aja. tutup. Infoin Kalau aja. untuk ya, mohon maaf kalau untuk SKHPN untuk di akhir tahun ini kita sudah tutup, kemudian nanti akan mulai buka kembali di tahun 2025 2025. di Januari kami sudah buka pelayanan kembali karena terkait sudah ketersediaan stok tes urinnya. Tapi jangan khawatir kalau misal untuk SKHPN semua BNN kabupaten maupun di BNNP bisa melayani. Kalau untuk BNN Lampung Timur kemarin sempat ada memang yang menanyakan karena tadi banget sudah, bukan kemarin, tadi kemarin banget juga hari ada ini ya, banget tadi kan ada yang datang ke sini ceritanya itu. Jadi dia mau bikin SKPN karena mungkin nggak tahu infonya gitu, nggak baca updatean di medsos kita. Jadi beliau udah kesini aja langsung mau bikin SKPN Bu. Jadi kan udah tutup, jadi sayang kan gitu. Jadi tolong diinfoin ke teman-teman semuanya bahwasannya jauh-jauh datang ke sini daripada ada jauh-jauh kan, terus nggak terlayani, bukan nggak terlayani, maksudnya daripada tidak terpenuhi ya itu tadi permohonannya. Jadi bukan karena kita nggak mau ya, tapi karena memang mau. sudah memang sudah ditutup untuk untuk tahun 2024. Tapi tenang aja 2025 kita hadir kembali untuk teman-teman kalau semuanya. untuk layanan rehabilitasinya kita buka setiap Senin sampai setiap Jumat saat. masih. Kayaknya udah ya. Ada lagi. HP-nya berhenti ngelek. Ada pertanyaan lain mungkin dari? Ya mungkin masih ada pertanyaan buat teman-teman. Mumpung Ibu Tututnya hadir di sini. Beliau jauh dari sana ke sini 2 jam perjalanan teman-teman. Untuk ke Lampung Timur. Atau ada requestan teman-teman untuk podcast selanjutnya kita hadirkan narasumber siapa atau tentang apa gitu bisa nanti kita jadwalkan untuk podcast dari teman-teman yang minta tadi. Salam buat Bu Dokter yang luar biasa juga. Bu Dokter boleh in frame sini. Halo dulu nih nggak apa-apa. Semuanya kali ya. Boleh kenalan semuanya. Aduh, Ibu Dokternya nggak mau in frame. Iya. Buat kejutan di podcast selanjutnya. Buat podcast selanjutnya. Padahal ada loh dokternya di sini. Mungkin ada saran dari viewernya mau diberi judul apa? Iya makanya tadi siapa tahu ada dari teman-teman kalau mau kasih tema buat podcast selanjutnya boleh banget. Nanti kita hadirkan narasumber yang sesuai dengan tema permintaan dari teman-teman gitu. Wulan nih siapa? Wulannya Kak En. Hai Mbak Ulan. Nggak disapa. Hai Mbak Ulan. Udah sembuh belum? Nggak apa-apa ya. Kita nyapa dari jauh sini. Ini ada nih dari Eko Andi Putra. Kak Eko, Kakak kalau boleh tahu ada berapa bidang di BNN? Ini agak menyeluruh ya. Oh iya. Kalau untuk bidangnya, kalau di sini sih ada 4 bidang ya, ada di bagian umum yang memang mengurus administrasi, kemudian P2M, pencegahan dan peran masyarakat, nanti digawangi oleh Pak Sigit, kemudian ada kami dari tim rehab dan ada dari berantas, dari bidang berantas yang digawangi oleh Pak Adil. Nanti kapan-kapan deh ya di ini kalau kita bakal setiap Senin sih kayaknya ini bakal podcast. Kita rutinin tiap Senin biar infonya menyebar ke seluruh penjuru dunia gitu ya teman-teman. Ini ada yang baru bergabung, kita udah mau selesai. Aduh nge-lag lagi HP-nya. Kalau ada selain tema juga kalau ada yang mau ini judul podcastnya kita boleh juga. Komen-komen. Dari Unda Aska ya atau siapa ini? Hai Bu Tutut, boleh dong cerita pengalaman yang nggak bisa dilupain saat melayani klien katanya. Apa tuh Bu Tutut? Oke. Kalau selama
Melayani klien ya. Jadi banyak sih ya, kalau diceritain nggak cukup nanti sampai ini. Ya, nggak apa-apa Kalau sih, kalau curhat-curhat dikit, tipis-tipis aja. ya oke. Banyak sih, kalau pengalaman paling yang betul-betul buat saya terhenyak ya dari kalau kalau teman-teman yang remaja, kemudian yang apa namanya, yang masih usia 17 sampai 25 tahun itu sebetulnya rata-rata mungkin karena pergaulan. Ingin Tapi coba-coba. ingin coba-coba gitu. Tapi ada benar-benar satu kasus sebetulnya bukan pas rehabilitasinya ya, waktu saya menangani pasca rehabilitasinya. Jadi ada seorang istri yang pengguna yang suaminya itu pengguna narkoba, dan istrinya itu dipaksa untuk pakai sabu. Wah, Itu namanya korban mengerikan itu. ya. Ya, jadi dia betul-betul mau lepas dari belenggu itu sangat cantik, kakaknya cantik gitu. Kakaknya cantik, jadi apa namanya? Jadi pengguna narkoba, jangan kita stand yang namanya menggunakan narkoba pasti nakal, pasti itu nggak semuanya orang seperti itu. Ada juga korban pengguna narkoba. Jadi sangat prihatin sekali ya. Di sisi lain dia seharusnya memang nggak boleh ya mau taat apapun sama suami. Kalau itu membawa kemudaratan, membawa kejelekan sih harusnya nggak bisa. Tapi bagaimana akhirnya dia terlepas dari belenggu sang suami, kemudian memutuskan untuk berpisah supaya dia tetap bisa tetap bisa menyusun masa depannya kembali gitu. Kemudian ada juga yang dari keluarga yang anak yang broken home. Kemudian yang saya nggak disangka selama saya di BNN Kabupaten Lampung Timur, ada terutama usia berapa waktu itu ya yang perempuannya dok ya? Anak usia, jadi justru dia banyak berlimpah kasih sayang, banyak jadi kalau kita melihat bahwa si pengguna narkoba ini, oh ini pasti orang yang memang tidak diperhatikan orang tuanya, kemudian mungkin para suami yang bekerja siang dan malam dia mengkonsumsi sabu untuk daya tahan tubuhnya, misal seperti itu banyak di sini. Cuman untuk yang betul-betul kasus yang paling berkesan, ada seorang anak usia 15 tahun, 16 tahun. Jadi kalau dilihat, kami ada namanya penilaian kualitas hidup sebelum memasuki masa layanan konseling. Jadi bagaimana indikatornya yang menggunakan itu naik atau tidak kualitas hidupnya, kami ada ada ini khusus, ada norma khusus yang kami gunakan. Jadi kalau dilihat dari situnya nggak ada yang kurang dari segi fisik, kemudian dari segi psikologis, dari segi sosial dan lingkungan, dia banyak dari lingkungannya itu banyak yang memberikan justru perhatian yang luar biasa lebih. Tapi memang ada tidak bisa saya ceritakan di sini, ada salah satu hal yang membuat dia akhirnya menggunakan, ya sebetulnya bukan sabu, tapi obat-obatan penenang gitu yang memang tadinya diresepkan oleh dokter, kemudian disalahgunakan. Jadi kalau fenomenanya sekarang sih kita nggak bisa ngelihat orang dari covernya ya, iya benar, anak baik-baik atau ini, enggak juga. Jadi memang harus betul-betul yang petugas di sini harus betul-betul kenali benar, harus betul-betul kita melihat apa yang terjadi di setiap klien itu, tidak hanya melulu karena pergaulan yang bebas, kemudian karena ajakan kawan, ada hal-hal lain yang buat seseorang itu terlibat penggunaan narkotika, terutama yang tadi kasus yang seorang istri yang gimana dipaksa oleh suaminya. Itu kan berarti bukan kemauan sendiri. Kalau dulu kan kita yang namanya pengguna narkoba itu penyakit yang dicari gitu ya. Ternyata yang menggunakan narkoba itu tidak hanya penggunanya itu sendiri, tapi ada korban-korban yang memang terpaksa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba itu. Ya, dari BNN Provinsi Lampung,
narsumnya boleh diundang ke Oh, provinsi sangat kan? boleh sekali. Boleh banget. Saya kangen main lagi. Tapi jangan diambil lagi ya. Hanya diundang aja ya, janji ya, BNN Provinsi Lampung ya. Jangan diambil lagi. Nah, boleh banget. Terus dari siapa ini? Slavi, Kak Slavi. Ibu mau bertanya, boleh silahkan Kak. Apa yang mau ditanyakan? BNN Kota Bontang, selamat datang. Oh, selamat ada datang. selamat datang. BNN BNN Kota Kota Bontang. Bontang. Halo. Salam kenal ya. Salam kenal. Oke, ini ada pertanyaan Samkodin itu obat apa ya? Karena kebetulan saya bukan dokter ya, mungkin dokter bisa masuk inframe sebentar. Nanti kita ini ya, siapa namanya untuk kalau di kami nggak menemukan Samkodin itu, Iya, tapi karena intinya adalah kalau ada obat-obatan yang dijual bebas dan digunakan melebihi dari dosisnya, itu kan berarti sudah penyalahgunaan ya, bisa konsultasi obat batuk itu ya. Oh, jadi sama seperti kasus yang di daerah Labuan Ratu 1 juga Bodrex dipakai banyak-banyak, kemudian dia sampai intoksikasi gitu, sampai pingsan, kemudian dilarikan ke puskesmas. Jadi untuk rehabilitasinya, kalau memang yang bersangkutan itu ada pemakaian tidak hanya sabut, kemudian tidak hanya ganja, tidak hanya inek, ada lem juga. Kita juga itu terbuka biasanya untuk anak-anak coba pakai ya padahal. Kemudian kalau yang pakai sampai banyak, kemudian menyebabkan perubahan perilaku, perasaan dan pikiran, bisa konsultasi ke sini. Karena kan tetap itu nanti itu dextro ya. Nah, kemudian walaupun itu mungkin obat-obatan yang dijual bebas, tetapi kalau digunakan melebihi dari dosisnya dan memang sudah terus-menerus kontinu, itu segera aja datang dibawa supaya nggak naik tingkatannya jadi menggunakan obat-obatan yang lain gitu ya. Dari Kak Slavi lagi, emang ini pencegahan ya atau rehabilitasi? Ya ini baru kulitnya aja Kak, kita bahas rehabilitasi. Nanti kalau bagian obat-obatannya, penyalahgunaannya bisa nanti kita di next podcast sama Ini yang dokter pencegahan kita. mungkin sama Pak Juan atau Pak Sigit ya. Pencegahan nanti sama P2M oleh Pak Sigit atau Pak Johan. Itu terus dari CCTV berantas narkoba, Kak buka inbox saya sudah inbox Kakak. Siap, nanti dibuka inboxnya. Lagi nih udah. Hai Leo Girl, siapakah Anda Leo Girl? Halo Diana. Nani Marlina, ya Allah dokterku, menyala juga dokterku. Kayaknya boleh deh kita perkenalkan ya behind the nggak scene sekarang, jadi mau next podcast aja biar teman-teman bertanya-tanya siapa dokternya dan perawat. Nanti kita hadirkan dokter dan perawat BNNK Kabupaten Lampung Timur. Iya, kalau perawat ini yang paling ganteng sendiri nih di BNNK Lampung Timur baru satu. Kakak Slavi, ibu di bidang apa katanya? Mbak Tutut minum dulu. Oke, Mbak Dewi minum dulu. Mbak Intan ya, ini yang tanya Mbak Intan. Mbak Intan kebetulan bantu direhabilitasi di Pasca. Jadi tadi kan sudah, kalau mau diapelin Mbak Intan di saat selesai layanan konseling, boleh nanti Mbak Intan yang mengunjungi teman-teman semuanya. Kayaknya udah sih ya, udah cukup untuk podcast pagi ini. Ya. Nanti kita bakal jadwalkan lagi untuk podcast-podcast selanjutnya dengan narasumber yang lebih hobah tentunya, yang lebih informatif tentunya. Pokoknya tunggu aja, simak medsos kita di apa Kak Dian? IG kita. Info BNN Kabupaten Lampung Timur, IG kita, TikTok kita ini jangan lupa disebarluaskan. TikTok dengan IG sama. Jangan lupa di-follow, di-share untuk info-info. Terima kasih.
Oh, terima kasih buat Kakak Oke. Selvi. Sama-sama, Kak. Sama-sama. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan bermanfaat, walaupun mungkin cukup sebentar, tapi bisa menimbulkan rasa ingin tahu ingin yang tahu lebih, tentang, benar. supaya kita benar ya, tak kenal maka tak sayang ya Mbak Intan ya. Main-main Oh deh iya, ke tadi ada Lampung Timur. dari Bapak Ed Fisher tadi mengusulkan untuk next podcast itu temanya layanan yang berbasis hak anak sesuai dengan Kepres nomor 36 tahun 1990. Oke, nanti kita jadwalkan ya Bu ya. Nanti kita ini dulu Kita dengan matchingin kepala ya. dengan narasumbernya. Mm-mm. Bapak, kita cari narasumbernya dulu. Udah kita pin ini di sini. Udah kita jadiin catatan. Mm-mm. Oh, ada lagi dari Boleh dong. Unda Aska. Boleh dong Ibu Tutut collab sama Loka Oke, kalian. boleh Dah. Loka. Boleh main-main ke sini. Kalau saya sering main ke Loka. Loka kayaknya belum pernah main ke sini deh. Iya, benar. boleh. Kayaknya Bu Tutut laris manis banget ya. Diminta baru sekali muncul langsung permintaannya dari BN Teman-teman Provinsi di Lampung. Loka, ayo dong main ke Lampung Timur. Benar. Nah, itu aja dari kita. Sampai ketemu lagi di next podcast ya Ibu Tutut. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bisa nggak? Oh nggak bisa kan? Banyak orang kita semua. Enggak, ada di Loka juga kok. Ada Bontang juga. Yang Bontang tadi. Terima kasih. Nggak kayak di IG ya. Harus dari awal. Harus dari awal. Kita kan nggak dari awal. Oke. Kak maunya mau nanya boleh? Udah.